Halo, jumpa lagi bersama saya Coba Gadget. Nah, di sini kita akan mereview Oppo F11. Sebelumnya kita unboxing, sekarang kita review. Apa sih kelebihannya dan apa kekurangannya? Ayo kita lihat video berikut ini. Oppo F11 ini memiliki layar 6,5 inci dengan tampilan water drop screen. Berbeda dengan Oppo F11 Pro, dia mempunyai layar full display dengan pop-up kamera di atasnya. Tapi dari segi kualitas kamera, dia sama saja dengan Oppo F11 biasa. Tampilan menu di HP ini sangat simpel dan menarik karena memakai sistem terbaru Android 9 Pie. Icon-iconnya juga dibuat dengan gambar besar agar memudahkan pengguna dalam pemakaian aplikasi, dan menu shortcut-nya cukup oke. Apabila ada notifikasi, tinggal tarik dari atas ke bawah, langsung bisa kita lihat tanpa membuka aplikasinya. Dan HP ini cukup oke lah kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Oppo ini dilengkapi dengan kamera 16 megapiksel selfie kamera dengan autofocus dan hasil gambar bokeh di belakangnya. Di bagian bawah dia ada lubang jack audio, mic, USB micro B, dan lubang speaker. Di sebelah kanan dia ada tombol home power yang berwarna hijau. Dikasih warna hijau, saya nggak tahu maksudnya seperti apa. Di bagian kiri ada volume bottom dan ada SIM card tray dari Oppo. Di bagian belakang terdapat sensor fingerprint, flash, dan dual kamera dari Oppo. Dan di atasnya kosong dan warnanya white purple. Dan di bagian belakang itu dual kamera dan sensor fingerprintnya saling berdampingan, yang kayak HP Xiaomi gitu sih. Di belakangnya ada. Warnanya cukup elegan untuk cewek. Kalau cowok sih sebaiknya jangan beli ini. Nah, untuk penglihatannya di depannya ya seperti inilah. Kalau diterang ya seperti ini. Dan di bagian belakangnya kita bahas lebih detailnya. Dari segi bahan itu sudah cukup oke. Dari segi tulisan itu sudah cukup elegan untuk kita genggam dan untuk kita pakai. Oke, di sini kita akan tes Face ID Unlock dari Oppo F11 atau F11. Ayo kita mulai aja ke masuk menu Face ID-nya. Kita bisa lihat nih menunya, kita daftarkan Face ID-nya, tapi kita butuh passcode dulu atau password untuk mendaftarkannya karena butuh keamanan atau security pertama untuk Face ID biar nggak gampang diubah. Nah, ini pendaftaran Face ID-nya. Kita langsung mulai aja untuk pendaftaran Face ID. Pendaftaran Face ID-nya sangat cepat dibandingkan pendaftaran Face ID lainnya. Ya, inilah kita tes Face ID-nya. Nah, ini terbuka cukup cepat dan cukup oke. Ya, kita akan tes hasil kamera dari Oppo F11. Nah, yang paling utama ini adalah kamera selfie 16 megapiksel. Hasil kameranya seperti ini. Dan untuk mode potretnya seperti ini. Dan untuk kamera belakangnya yang katanya 48 megapiksel seperti ini. Dan untuk mode potretnya itu seperti ini. Gimana menurut kalian untuk hasil fotonya, apakah bagus atau enggak? Nah, untuk 2 kali zoom hasilnya seperti ini. Nah, ini 2 kali zoom loh. Oppo F11 ini mempunyai daya baterai 4020 mAh dan dilengkapi dengan teknologi fast charging 20 watt VOOC 3 dari Oppo. Dan untuk kondisi bermain game atau kondisi untuk game berat dan lainnya ini sudah cukup hemat karena dia pemakaian baterainya cukup efisien dan ada mode gamingnya. Spek pada HP ini cukup mumpuni untuk bermain game atau jenisnya karena dia mempunyai RAM 4GB dan memori internalnya 128GB. Sangat besar dan cukup oke lah untuk menyimpan video, foto, dan lain-lain. Dan selain itu dia mempunyai octa-core untuk CPU-nya dan MediaTek Helio untuk chipsetnya. Jadi oke lah untuk aktivitas sehari-hari dan aktivitas lainnya. Dengan chipset dan
CPU yang tadi kita tes untuk bermain Mobile Legends. Nah, ini dengan bermain Mobile Legends dengan grafis yang tertinggi cukup lancar, dan menurutku sih bukan cukup lancar lagi, tapi oke banget lah. Gambarnya jelas, terusan pengendaliannya oke. Ya, ini saya main sih pakai yang pemula sih, karena ini HP-nya baru kan, harus dicoba dulu dengan ini, dan user saya lupa. Jadi saya pakai pemula, dan untuk pemakaian pemula ini sudah cukup oke lah untuk kelas-kelas bermain game Mobile Legends. Untuk game lainnya pasti juga lebih oke, kayak Free Fire, PUBG, dan lain. Sangat direkomendasikan untuk pakai HP ini dan bermain di HP ini. Nah, kurang lengkap kalau kita nggak ngelihat hasil video atau nonton filmnya. Nah, ini kita nonton film 4K yang ada di YouTube. Gambarnya wow, dengan layar yang segini gedenya cukup fantastik, dan warnanya cukup cerah dan cukup oke lah untuk tonton video, apalagi videonya berbasis 4K. Dan untuk melebarkannya ya seperti ini, kita bisa lihat layarnya lebih lebar, tapi gambarnya terpotong karena ada sebagian gambar yang nggak sesuai resolusi 16:9 dari HP ini. Jadi ya terpotong dikit nggak apa-apa lah, yang penting bisa nonton dengan layar lebar dan tidak mengganggu aktivitas menonton video kita atau nonton film-film kita, bagi Anda penyuka YouTube atau penyuka Netflix dan lain-lainnya. Kesimpulannya, Oppo F11 ini cukup worth it lah dibandingkan Oppo F11 Pro. Mending ini aja deh kalau Anda mempunyai budget yang pas-pasan, atau ya mau beli Oppo F11 Pro tapi nggak mampu, mending beli ini. Sama aja kok, perbedaan di layar aja. Jadi ini menu, spesifikasi, dan lainnya itu hampir sama dengan Oppo F11 Pro. Dan untuk konektivitasnya atau untuk navigasinya, Oppo F11 ini sangat bagus karena dia punya RAM 4GB tadi dan memori internalnya 128GB. Jadi kita cukup oke dan tidak ada hambatan dalam bermain game atau aktivitas sehari-hari. Ya, inilah adalah hasil video depan dari kamera F11. Walaupun di sekitarnya suara berisik, aku nggak tahu sih suaraku masih kedengaran atau enggak, soalnya di sana ada suara musik juga.
telah menonton review saya berikut ini Oppo F11 ya, cukup simpel dan cukup nggak ribet. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk video saya ini, dan agar saya bisa berkembang lebih baik lagi dan bisa berkarya lebih bagus lagi. Salam dari saya, Coba Gadget.